Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara kami. Perkenalkan, saya Taufik sebagai moderator. Hari ini kita akan berdiskusi dengan 4 narasumber hebat. Pertama ada Mas Rangga. Halo Mas Rangga. Halo, terima kasih Mas Taufik. Halo semuanya. Oke. Selanjutnya ada Mbak Yunita. Halo Mas Taufik, halo semuanya. Terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Sufia. Halo Mbak Sufia. Halo Mas Taufik, halo semuanya. Selanjutnya yang terakhir ada Mbak Nuria. Halo Mbak. Halo Mas Taufik. Oke. Jadi topik kita hari ini adalah Indonesia di mata kita. Sederhananya, kita akan membahas bagaimana cara kita memandang negara kita ini. Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan negara kita. Pertama saya mau ke Mbak Nuria deh. Jadi pertanyaannya Ya. Mbak, sebenarnya cita-cita awal para pendiri bangsa Indonesia itu seperti apa sih? Monggo Mbak. Oke, cita-cita para pendiri bangsa itu sangatlah mulia ya, yaitu Indonesia yang bersatu meski kita itu terdiri dari ribuan suku dan budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi tetap satu intinya. Mereka tuh ingin kita melihat Indonesia sebagai sebuah rumah besar yang nyaman untuk semuanya. Oke, tadi saya meng-highlight bahwasanya menurut Mbak Nuria, gambaran cita-cita pendiri bangsa itu adalah memandang Indonesia ini sebagai rumah yang beragam. Tapi di era media sosial yang sekarang, tantangannya pasti akan sangat berbeda. Menanyakan hal ini ke Mbak Sufia, monggo Mbak. Betul sekali ya Mas Taufik. Jadi untuk saat ini, semua orang itu bisa bersuara dengan mudah. Di sisi baiknya, kita bisa mempromosikan keindahan Indonesia dengan sangat mudah. Tetapi tantangannya adalah berita bohong atau yang biasa kita kenal dengan berita hoax. Dan selain itu juga ujaran kebencian yang dapat cepat sekali menyebarnya. Kadang rasa bangga kita sebagai bangsa hanya muncul saat ada tren di media sosial saja. Setelah itu hilang. Dan inilah yang perlu kita waspadai. Oke. Berarti ada tantangan di dunia maya. Betul. Lalu, bagaimana seharusnya kita bertindak? Saya mau pertanyaan ini Mbak Yunita yang jawab. Silakan Mbak. Oke Mas Taufik. Nah, di zaman sekarang ini membela negara atau yang kita sebut dengan bela negara itu bentuknya sudah beda Mas. Jadi bukan lagi harus angkat senjata ya seperti zaman para pahlawan pendahulu kita, tetapi kita bisa mengangkat karya kita. Nah, kita bisa menciptakan visualisasi Indonesia yang positif melalui keahlian kita, misalnya seperti membuat film tentang pahlawan lokal, mendesain produk UMKM menjadi keren, atau mungkin menciptakan aplikasi di tempat bekerja kita yang nantinya membantu masyarakat. Nah, sehingga setiap karya positif tersebut itu adalah cara kita untuk mengenalkan wajah baik Indonesia. Gitu sih Mas Taufik. Sangat menarik pendapat dari Mbak Yunita. Jadi sebagai generasi muda yang harusnya lebih melek teknologi ya Mbak, dan kita bisa berkontribusi demi kemajuan bangsa ini atau melakukan kegiatan bela negara itu dengan cara-caranya kita, yaitu salah satunya melalui karya. Saya setuju Mbak. Tapi kalau untuk aksi sehari-hari, menurut Mas Rangga, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana caranya? Monggo Mas. Tentu ada ya Mas, untuk aksi sehari-hari yang bisa dilakukan semua orang. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sangat mudah, seperti misalnya saat jajan atau belanja, utamakan produk buatan dalam negeri. Kemudian yang kedua, untuk sharing, kita bisa saring dulu itu info yang mau kita sharing. Jangan ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ini membantu menjaga kerukunan kita ya Mas ya. Kemudian mungkin bisa dengan menghargai perbedaan.
kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku atau agama. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan bersama-sama, dampaknya tentu akan sangat besar, Mas. Gitu ya. Berarti ada banyak aksi-aksi yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya dengan mendukung produk lokal, dan agar kita tidak terkena isu-isu yang tidak bisa kita buktikan kebenarannya atau hoax, berarti kita harus saring informasi yang akan kita terima. Dan biar nggak ada perpecahan, berarti kita harus hargai perbedaan. Baik teman-teman, diskusi yang sangat padat dan bermanfaat ini dimulai dari cita-cita persatuan menghadapi tantangan zaman yang sekarang. Dan akhirnya kita semua tahu bahwa kita semua bisa berkontribusi lewat karya dan tindakan-tindakan sederhana sehari-hari. Sehingga aksi bela negara yang sebelumnya kita artikan sebagai kegiatan angkat senjata, membela melalui perang, sekarang bukannya tidak bisa kita lakukan dengan cara-cara yang lebih sederhana dan sering kita lakukan sehari-hari. Oke? Untuk teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita perlihatkan bentuk kecintaan kita terhadap negeri ini. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita akan membacakan yel-yel sebagai bentuk semangat kita bersama. Bela negara, bangga jadi Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman karena telah menyaksikan podcast atau diskusi kami yang singkat ini. Semoga dalam kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih atas kerjasamanya Mas Rangga, Mbak Yunita, Mbak Sofia, dan Mbak Nuria. Semoga diskusi-diskusi kita ini bisa berlanjut dan bisa mengangkat beberapa topik-topik yang seharusnya kita bahas. Gitu ya Mbak? Iya. Mas? Ya, Oke, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tutup acara ini. Saya Rahmat Taufik. Selamat siang.